warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-halimil ghafur al-wadudis syakur mudabbiril umur wa jabiril maksur. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min zulumatil qubur wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manar al-islami ba'da duthur wa ala alihi ashabihi ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Syekh bin Ali bin Saleh Al-Jufri, putra-putra beliau Habib Muhammad, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman, beserta seluruh keluarga besar beliau, para habaib, para kiai, pencinta Habib Syekh. Mudah-mudahan ilmunya mantul ke dalam diri kita. Saya ngikutin Habib Syekh, dampingin ngajar cukup lama, dari nasoih diniyah sampai ar-risalah mu'awan. Kadang saya nyupirin beliau dari Condet ke Tangerang. Saya bilang, bin Aceh, ambil bahu kiri sampai di tol Andara, disuruh minggir sama polisi. Habib Syekh buka kaca, buka kaca polisinya. Masya Allah, Habib langsung ambil kiri terus biar kejar waktu. Kata Habib Syekh, terima kasih. Saya doain biar jadi Kapolri. Enggak mau dia. Ya Allah, saya diajak ke Desa Galian. Desa Galian itu di Sukamandi, Subang, dekat perkebunan tebu Mbah Tutu. Di pondok pesantren Al-Haramain, lagi musim panas. Di arah Habib Syekh naik kuda, tidak pakai payung, panas-panas. Itu debu kena pacuan kaki kuda pada diterbang. Ya Allah. Terus sampai dalam kondisi tidak memungkinkan ngajar. Selesai ngajar ada kebiasaan Kiai Muhajir, putra dari Kiai Zayadi Muhajir, ada asya, makan malam. Itu jamaah ngambil berkah, minta didatengin rumahnya satu-satu setiap malam berdoa. Itu sirenda saya tahu. Manusia bersekitar. Ya Allah, cintanya luar biasa terhadap ilmu, sakit tidak rindu. Karena memang begitu, Imam Malik ngajar diantuk kalajengking 12 kali. Berlumuran darah, tapi kajian terus tidak terganggu.
Imam Syafi'i terus ngajar walaupun kondisinya sedang sakit. Imam Syafi'i sakitnya ambeien stadium 3. Kan udah buang air keluar semua. Maka dia tetap ngajar, bangkunya tengahnya dibolongin, di bawahnya ditadain wadah. Itu Habib Syekh Al-Jufri semasa hidupnya dalam kondisi sakit terus ngajar. Ketika dia sholat jenazah Abuya Kiai Haji Zayadi Muhajir, Habib Syekh baca doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Habib Syekh sholat jenazah Kiai Nur Ali Ujung Harapan. Dia baca doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Sekelas Kiai Nur Ali, sekelas Kiai Zayadi, didoakan biar kuburannya bisa jadi taman surga. Ini doa yang dibaca oleh Nabi pada malam nisfu Sya'ban di Baqi. Padahal Rasulullah udah tanya, ya Rabb, mal baqi'il gharqad. Ya Allah, apa yang kau berikan kepada mereka yang dimakamkan di Baqi? Allah menjawab, lahumul jannah. Mereka semua penghuni surga. Nabi tanya lagi, wa mal mu'allad. Lalu apa yang mereka dapatkan yang makamnya ada di Maklah? Di situ ada Mbah Maimun Zubair. Kalau kita ziarah ke Sayyidah Khadijah, mundur ke belakang 5 langkah, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, mundur ke belakang 5 langkah, Mbah Maimun Zubair. Terus kita mundur, Habib Salim Asy-Syafiri, Sultanul Ulama. Hadirin jamaah yang mulia, kalau Habib Syekh mendoakan semoga kuburannya menjadi taman surga, bagian daripada taman surga, di dunia ini di dalam tanah banyak lubang. Ada lubang yang tidak bisa jadi taman surga, bisa dimasuki 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dalam Al-Quran redaksinya berbeda-beda. Yang pertama disebut dalam Al-Quran Al-Ghar, gua yang dalam proses perjalanan hijrah Nabi. Itu disebut Al-Quran sekali, Al-Ghar. Wa fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, Allah membersamai kita. Itu gua kapasitasnya cuma 2 orang kalau sholat. Dirinya juga nggak sempurna, seperti orang setengah ruku. Alhamdulillah saya sholat subuh di gua tersebut. Saya lihat dari ketinggian ke bawah itu Masjidil Haram kecil. Proses naik untuk sampai di puncak 4 jam. Waktu itu saya belum pakai tongkat. Waktu itu saya belum pakai tongkat. Kalau sekarang bisa 7 jam. Yang kedua, ada lagi lubang di dalam tanah ini. Beda redaksinya dengan Al-Ghar, disebut Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Lubang bisa dimasuki beberapa anak muda yang beriman, tidak bisa jadi taman surga.
Ada lagi dalam Al-Quran disebut ukhdud, lubang yang agak panjang dalam. Ini ada di eranya Fir'aun yang menentangnya bakal dibunuh, disiksa, dibakar, dilempar ke lubang itu. Allah abadikan dalam Al-Quran, qutila ashabul ukhdud, terlaknat orang yang membunuh orang-orang yang beriman dengan cara yang keji. Dibunuh, dibakar, dimasukkan ke dalam lubang. Zaman kita ada nggak bicara orang sekarang yang bunuh orang seperti itu? Ditembak, diseret, diseksa. Ada nggak? Zaman kita ada nggak? Bukan koruptor, bukan teroris, Muhyiddin, pengawal Habib Rizik, diseksa, dibunuh, menjerit-jerit. Itu CCTV-nya dihilangkan, rest area-nya dihilangkan untuk menghilangkan jejak. Ada nggak yang begitu sekarang? Kurang keras, ada nggak yang begitu sekarang? Kurang keras biar kedengeran, ada nggak yang begitu sekarang? Jahat apa enggak? Jahat apa enggak? Siap bela habaib, siap bela kiai, siap jaga negara. Takbir. Yang berikutnya, ini yang lubang bisa jadi bagian taman surga. Disebut dalam Al-Quran ada makobir, ada kobrun bidari. Makobir alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia sering lupa amal lubang yang akan bisa menjadi bagian taman surga karena akumulasi dunia, ngumpulin harta, ngumpulin kekayaan, lupa kalau suatu saat dia bakal masuk ke situ. Dunia ini sebentar, semua bakal Allah pisah dengan yang namanya kematian. Semuanya bakal pindah dari alam dunia ke alam barzah. Mad dunia bibaqiyatin walakin nubarikuha bimautin wantiqoli. Dunia ini enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Semua akan Allah pisah dengan yang namanya kematian. Latifah mati enggak? Latifah mati enggak? Latifah mati enggak? Kurang keras, latifah mati enggak? Latifah mati, coba sama-sama. Latifah mati, pupur papa mati, Mulyani mati, Mulyono mati. Udah jangan pakai nanya Mulyani mana. Statementnya luar biasa, bikin gara-gara anak kita udah jadi guru. Guru katanya menjadi beban negara. Bohong. Itu orang kalau ngomong gak pakai dipikirin kayaknya. Lu kan pintar diajarin sama guru, udah pintar lupa sama guru. Ada gak yang ngomong gitu? Ya Allah. Hadirin jamaah yang mulia, ada kobrun bidari, kuburan di dalam rumah. Muridnya Imam Syafi'i masih hidup, masih ada, udah bikin kuburan di depan rumahnya. Kalau dia keluar, supaya dia ingat akan kematian. Maka
ada Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Ki Munahar Mukhtar. Itu kuburannya di ruangan tamu rumahnya. Setiap kali keluar anak Fatihah, doain Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagia orang tua. Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Beruntung, berbahagia orang yang udah mati, kebayaannya udah mati. Majelis Habib Syekh dilanjutkan oleh putra beliau Habib Abdurrahman. Ada yang di Anur, Permata Hijau. Ada yang di Al-Jami'un. Ada yang di Pasar Pal. Ada yang di Aziyadah. Dulu di Al-Qudola. Zaman masyarakat Jakarta baru dikenalkan dengan istilah trio. Trio mubalik yang disegani saat itu. Habib Syekh Al-Jufri, Kiai Syukron Makmun, Kiai Hasyim Adnan. Kalau ada maulid di mana-mana, ceramah itu tidak yang ditunggu-tunggu, lengkap. Informasi politiknya ada, ilmunya ada, kisah-kisah tabi'in keluar. Ada ulama namanya Abdul Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Asyadziliyah. Dia berkata, "Ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah hilang dalam benak pikiranku bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil min bainihim salimin wa Abdul Hasan Asyadzili melanjutkan, "Lau ghaba anni lahzatan ma'adatu nafsi muslimin." Andaikan dalam benak pikiranku hilang sesaat aja Rasulullah, maka aku tidak hitung aku ini bagian daripada orang muslim. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Imam Mursi meriwayatkan mundur salasin 30 tahun benak dalam pikirannya Rasulullah tidak pernah hilang. Maka mudah-mudahan Rabiul Awal datang dalam benak pikiran kita tidak pernah hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah cinta kita kepadanya, tambah cinta kita kepada pewaris-pewarisnya,
tambah cinta kita kepada dzurriyyahnya, ahlul baitnya, dan keturunan-keturunannya. Amin ya robbal alamin. Banyak penceramah yang akan mengisi acara ini. Saya masih dalam proses pemulihan. Kata dokter kalau ceramah udah berasa capek berhenti. Nah ini saya udah berasa capek nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.